Kita masuk ke pertemuan ke-10 tentang ada nampak? Ya. Di pertemuan 10 ini tentang engagement konten dan sosial media. Jadi interaksi terhadap konten dan media sosial. Jadi kalau ada beberapa media massa, mereka telah menerapkan ini. Jadi kita sebagai mahasiswa komunikasi dan mempelajari manajemen redaksi, kita harus tahu ini. Jadi untuk memastikan bahwa konten yang kita sajikan benar-benar efektif dan relevan dengan pengikut akun media sosial kita, ada parameter lain yang penting dan mungkin lebih perlu diperhatikan ketimbang pertumbuhan jumlah pengikut, yaitu tingkat interaksi terhadap konten di media sosial yang kita kelola, sebutan akrabnya bobot engagement. Nah, jadi bobot interaksi itu. Jadi engagement secara sederhana berarti komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah yang menurut pakar komunikasi Wilbur Schwartzman pada 1994 adalah komunikasi interaksional namanya. Jadi kunci dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik atau feedback. Atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Pentingnya feedback ini juga diungkapkan praktisi pemasaran online dan penulis beberapa buku tentang media sosial, Jason Falls, melalui artikel tentang engagement di media sosial. Itu tahun 2012. Apa tadi engagement itu? Komunikasi dua arah. Jadi sama dengan interaksi. Jadi konten yang kita buat untuk media itu kita harus tahu interaksi pembacaan seperti apa. Jadi oleh Jason Feld tadi, ia menyebutkan kalau hasil komunikasi yang baik adalah jika audiens memberikan perhatian dalam bentuk respon. Nah, jadi kita kan orang komunikasi. Ada timbal baliknya, Pak. Iya, itu komunikasi yang menyebut kalau hasil nih, maksudnya hasil konten kita tuh yang baik itu ya harus ada memberikan perhatian dalam bentuk respon dari pembaca, pendengar, atau penonton. Nah, itu maksudnya. Terkait hal itu, ahli statistik internet dan penulis tentang komunikasi digital, Ivanes Kausik, pernah menulis bahwa fitur interaksi media sosial terbagi menjadi 3 kategori. Jadi menurut Ivanes Kausik ini, 3 kategori fitur interaksi itu, yang pertama conversation, aktivitas percakapan di antara pengguna. Jadi application, aktivitas penyebaran atau memperluas pesan, termasuk ini nge-share berita nih kan. Jadi conversation, application, dan applause. Aktivitas respon singkat lewat fitur seperti like, love, emoji, sampai klik. Nah, jadi ada juga kadang-kadang dalam bentuk gembira, bentuk marah, suka. Beri tanggapan, Pak. Iya, yang ini, yang applause ini yang bentuk singkat ini. Kita nge-like itu bentuk singkat namanya. Kalau kita di Facebook, pokoknya kita nge-like status orang, iya kan? Iya. Yang sudah diposting orang, kita like. Berarti itu kategori applause. Jadi 3 kategorinya. Fitur interaksi itu di media sosial itu ada 3. Jadi conversation. Conversation itu maksudnya memang betul-betul percakapan di antara pengguna gitu. Jadi kalau interaksi antar penyiar radio dengan pendengar, telepon langsung itu namanya conversation. Nah, jadi kategori interaksinya conversation. Jadi kalau application saja, aktivitas penyebaran atau perluasan pesan saja. Di-share-nya lagi pesan yang dia dapat di grup WA, di Facebook. Dibagikan. Nah, dibagikan. Nah, udah paham kan? Jadi itu kategorinya ada 3. Lewat banyak artikel lain terkait pemasaran digital yang merujuk pada pandangan Ivanes Kausik itu, 3 kategori itu diyakini sebagai elemen untuk mengukur rasio keterlibatan atau interaksi atau engagement dalam kegiatan di media sosial. Jadi dari 3 kategori itulah bisa dijadikan untuk mengukurnya, untuk mengukur rasio keterlibatan atau interaksi pembaca tadi di media kita.
Kemudian dan 3 kategori itu juga memang pas jadi poros utama fitur pada layanan media sosial seperti pada contoh di tabel berikut. Jadi umpamanya kalau Facebook conversation-nya itu komen. Ya, ini waktu kita 10 menit lagi nih. Instagram komen juga, kalau Twitter reply. Kalau amplification pada Facebook share. Kalau Twitter retweet. Nah, kalau applause di Facebook cuman kita klik like. Instagram like. Nah, Twitter like. Sama-sama ada like. Ini berarti yang paling kecil nih kan. Interaksi paling kecil, interaksi agak lumayan, dan ini interaksi yang paling kuat. Jadi sempat orang komen di Facebook kita, berarti orang ada interaksi dengan status kita. Atau sempat orang komen di berita kita, berarti ada interaksi. Jadi mengukur elemen di atas bisa jadi dasar untuk kita mengukur tingkat engagement di media sosial yang mungkin lebih penting dari sekedar memantau pertumbuhan jumlah pengikut. Jadi pada sejumlah media cyber diantaranya Detikcom mereka memiliki satu bagian engagement konten sosial media. Nah, jadi di Detikcom, Detik.com itu, tahu kalian Detik.com? Tahu Pak. Nah, ini ada umpamanya namanya Melianti Setrorini. Ini tahun berapa nih Bapak ambil, Bapak screenshot. Nah, ini ada anggotanya banyak. Khusus nge-share, khusus membalas komentar-komentar orang. Ah, inilah kerjanya. Satu media sosial mempekerjakan orang, satu media online mempekerjakan orang sebanyak ini hanya mengurus media sosial. Bayangkanlah tuh pentingnya. Jadi sekarang yang terjadi di sejumlah media di Riau sepertinya tidak melakukan ini. Nah, bayangkan saja 19 orang staf redaksi bertugas mendatangkan interaksi terhadap konten berita yang di-share melalui sosial media. Bayangkan saja. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini berikut ini contoh perhitungan untuk mengukur engagement konten sosial. Anggap 1 bulan, akun yang dikelola brand tertentu menerbitkan 12 konten di Facebook dan menghasilkan total 1.200 like organik. Dan 12 konten tersebut menghasilkan respon berikut, 10 komentar, 10 share, 24 like, 5 klik. Yang berarti total aktivitas responnya adalah 39. Kemudian maka yang mengetahui rasio engagement pada konten media sosial bulan ini adalah total aktivitas respon per engagement. Jadi total view per riset kali 100%. Berdasarkan contoh di atas 39 bagi 1.200 kali 100 berarti baru 3,25%. 25%. Nah, seperti itu. Begitulah dasar pengukuran rasio interaksi. Jadi ini masih kecil berarti kan? Dari 1.200 cuma 39 yang komen, like, and share-nya itu. Jadi sangat sedikit. Begitulah dasar pengukuran rasio interaksi untuk engagement konten di media sosial. Jadi 1.000 orang aktif memberikan. Jadi bisa jadi konten yang dilihat 1.000 orang dan aktif memberikan respon lebih baik daripada ketimbang dilihat 10.000 orang namun tidak merespon. Ah, begitu pula. Bila yang merespon itu 1.000, tapi lebih baik daripada 100.000 orang yang melihat tapi tidak ada memberikan respon apa-apa. Cuma dilihat aja Pak, tidak merespon. Nah, ya berarti mereka tidak terbawa emosi lah gitu. Nah, ini berita namanya kan. Nah, seperti ini. Nah, ini di share Facebook kan. Ini contohnya nih berita di Detikcom. Bapak share ke Facebook Bapak. Itu contoh tuh. Ya kan? Paham kan? Nanti klik, kirim. Pandai cara nge-share berita? Belum? Pandai Pak. Pandai kan? Ya. Buka link beritanya. Nah, tersebar di media sosial ini. Maka jika berita tersebut menurut pengguna media sosial yang lamanya telah masuk link berita dimaksud, maka dia akan mengklik dengan membuka link. Jadi otomatis viewer atau pengunjung media cyber tersebut akan bertambah. Bertambahnya pengunjung akan menaikkan rating media cyber itu dalam pengukuran rating seperti pada alexa.com. Jadi naiknya viewer itu nanti akan menjadi perhitungan sendiri alexa.com dan pengiklan menengoknya sini. Mana nih media yang banyak dikunjungi orang. Itulah dasar. Sebabnya perlu nge-share kemana-mana itu. Jadi biar banyak ditengok orang. Kemudian ini Alexa itu yang Bapak maksud. Alexa ini akan menengok. Kalian akan tahu nanti media cyber ini ratingnya pengunjungnya berapa gitu. Tahu nanti alexa.com. Oke apa? Alexa.com. Nah, kemudian interaksi lain. Pada bagian akhir berita disediakan ruang untuk pembaca berinteraksi. Pertanyaannya bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini? Maka pembaca akan memberikan reaksi sesuai keinginan senang, terhibur, terinspirasi, bangga, terkejut, sedih, takut, dan marah. Jadi
Di detik.com itu di terakhir beritanya dibuatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau umpamanya orang marah akan berita itu, maka akan dikliknya lah marah kan Itu gitu. biasanya di bawah itu kan Pak, paling Pa- akhir. Paling terakhir. Emot, Pak. Hah? Tidak semua media cyber ini. Emotnya tuh. Ya, jadi yang ada ini di detik.com ini. Di detik.com. Yang media. Kemudian juga ada untuk kolom komentar. Jadi kita ikut berkomentar. Disediakannya 1000 karakter tersisa namanya. Kirim. Jadi kita berkomentar. Ada yang mau ditanyakan? Jadi komentar. Jadi interaksi tadi. Jadi kan kita selama ini padahal sudah nge-like, sudah nge-share sesuatu di media sosial, tapi kita tidak tahu sebenarnya kategori yang mana interaksi kita tuh terhadap sebuah konten. Jadi dengan pelajaran ini kita sudah tahu kalau kita termasuk berkomentar, berarti kita termasuk kategori yang paling atas tadi. Kalau kita termasuk cuma nge-share, biasanya kalau orang nge-share itu dia suka sama kontennya, di-share-nya ke statusnya kalau di WA. Atau di Facebooknya di-share lagi biar orang lebih banyak nengok. Itu berarti dia kategori menengahnya itu pengaruhnya. Berarti interaksinya tingkat menengah. Kalau cuma sekedar like saja, klik like itu, berarti tingkat interaksinya rendah. Dan ada juga orang yang membaca dan menengok tapi dia tidak ada interaksi apa-apa. Ada kelompok yang inilah yang paling banyak. Nggak ada interaksi sama sekali. Jadi sebenarnya kata ahli tadi, lebih baik 1000 orang yang berkomentar atau berinteraksi daripada 100.000 orang yang hanya melihat saja. Cuek kan, Mbak? Cuek. Ya cuek dia sama itu kan Berita. Jadi kalau di umpamanya detik.com, ya Bapak coba buka dulu ya. Detik.com. Ada nampak? Detik.com-nya masih loading ya? Yang di layar kalian kelihatan apa? Masih kosong? Kosong, Pak. Putih kan? Tapi ini detik.com lagi loading kelihatan kan? Udah keluar detik.com-nya? Udah. Udah kan? Jadi contohnya begini. Ini waktu kita tinggal 2 menit. Tapi karena kalian tak ada pertanyaan, kita coba tengok. Jadi ini contohnya ada berita. Jokowi tunjuk non medis jadi Menkes. Ganjar dikepoin dokter-dokter gitu. Kita klik beritanya. Ini contoh ya. Seperti apa netizen atau masyarakat interaksinya terhadap berita ini. Kita tengok ya. Ini detik hot namanya. Jokowi tunjuk non medis jadi Menkes. Ganjar dikepoin dokter-dokter. Gitu. Jadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar ini menyebut sempat ditelepon dokter yang mana yang ditunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Jadi kita tidak mengitukan berita. Jadi paling tidak yang kita pelajari sekarang tentang izin konten dan media sosial. Jadi ini untuk share-nya. Ini untuk komentar. Jadi sampai sekarang ada berapa orang baru komentar? 11 baru yang komentar ini. Karena kelihatan tuh kan? Iya, Pak. 11 yang komentar baru. Ini belum selesai yang buka lagi nih. Ini untuk nge-share-nya. Ini share Facebook, Twitter ini, logo Twitter, ini kalau nanti habis sendiri berarti waktu kita habis, kita nyambung ke yang baru lagi ya nanti ya. Ya, Pak. Bapak buat yang baru lagi. Ini itu salah satu contohnya. Di sini mereka tidak membuat interaksinya. Cuman komentar di bawah kelihatan. Ini kolom komentarnya. Ini tempat komentar kan?
Kalau kita mau komentar, kelihatan? Waktu kita mau habis lagi ya. Nah, kalau kita mau beri komentar gitu, nah kirim gitu. Kalau kita mau komentar. Kemudian biasanya interaksinya di bawah itu.